Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Allah huboto hami, naung pahehehon Tuhan Yesusi, pahehehon ni ido nang hami rapon Yesusi. Jala pajongjongon nado hami rapon hamu. Kuasa kebangkitan Kristus. Ketika waktu terus berjalan, kita tahu ada dua proses yang tidak dapat dihindari oleh hidup kita, yaitu sakit dan kematian. Secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan seberapa kerasnya usaha menunda menjadi tua, namun pada akhirnya kematian tidak dapat dihindari. Cepat atau lambat, giliran kita atau orang-orang yang kita kasihi akan tiba. Hari ini kita melihat secara khusus perspektif Paulus mengenai bagaimana orang Kristen menghadapi kematian, yaitu Paulus mengajar agar mempunyai sikap yang positif. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian karena kematian telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Di tengah-tengah penderitaan dan sakit yang diderita oleh Paulus, ia menekankan bahwa Tuhan tidak berjanji kita tidak akan menghadapi penderitaan. Dan Tuhan juga tidak menjamin bahwa tidak akan ada kematian di tengah-tengah kita. Tetapi pada waktu kita mengalaminya dan menghadapinya, kita perlu perspektif yang benar ini bahwa ada kuasa di balik kematian Kristus, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Disitulah yang akan membedakan iman Kristen dengan pengharapan yang semu dari kepercayaan-kepercayaan di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang di atas muka bumi ini yang pernah hidup lagi setelah mati. Tidak ada satupun orang yang telah bangkit dan tidak ada jenazahnya di atas muka bumi ini, kecuali Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Karena kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal akan dibangkitkan, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Namun dalam pandangan seperti ini tidaklah menjadi alasan bagi orang Kristen untuk hidup dengan sembarangan dan tidak menjadikan hidupnya berarti dan menjadi berkat bagi orang lain. Paulus sangat berani untuk mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Hidup adalah Kristus artinya bahwa kehidupan ini tidak boleh disia-siakan. Yang sedang menuntut ilmu mestilah berjuang mempersiapkan diri dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kelak hidupnya dapat menjadi terang. Dan yang bekerja mestilah bekerja dengan pelayanan yang sungguh-sungguh dan hidup takut akan Tuhan, sebab hidup adalah Kristus, yang berarti apapun talenta yang sudah Tuhan karuniakan, Tuhan mau anak-anaknya menjadi terang dan garam dunia ini. Dan bagi orang tua, baik muda maupun parubaya, tetaplah berkarya dan melayani Tuhan. Sebab tidak ada pekerjaan baik yang sia-sia dilakukan. Tuhan melihat dan memperhitungkan iman orang-orang yang mengasihinya. Sengat kematian
dan kuasa maut itu telah dikalahkan oleh Yesus. Kita tidak takut terhadap kematian, sebab Yesus telah bangkit. Dia benar-benar bangkit dan mengalahkan kematian. Jika kematian menjadi kepastian bagi kita yang hidup, maka kebangkitan juga adalah suatu kepastian yang telah dinyatakan di dalam Yesus. Dan kelak kita juga akan dibangkitkan seperti yang telah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini, kami percaya akan kuasa kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus. Dan kami percaya saatnya juga nanti kami akan dibangkitkan dan menerima kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.